Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali pagi, mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang selalu berjumpa dengan kami dan ustadz-ustadz yang lain di Madrasah Kajian Ilmu Masjid Al-Irsyad Surabaya yang kita dipertemukan walaupun secara online. Moga-moga di satu waktu kita akan dipertemukan secara offline dan kita mengharapkan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kita, dan semoga Allah senantiasa menetapkan kita pada jalan kebenaran. Seberat apapun yang kita nanti hadapi, sesulit apapun yang kita rasakan, semoga Allah terus menganugerahkan kepada kita jalan kebenaran dalam kehidupan kita sampai kita betul-betul berjumpa dengan Allah pada kehidupan barzakh kita. Orang yang paling beruntung besar, mereka yang ditetapkan di atas jalan kebenaran dan dimatikan di atas jalan kebenaran. Dan kita mengharapkan semoga setiap apapun yang kita lakukan senantiasa menjadikan kita selalu didekatkan dengan jalan kebenaran, dan semoga Allah menganugerahkan itu pada kehidupan kita sebelum kematian kita. Orang yang beruntung adalah mereka yang mendapatkan jalan kebenaran dalam sisa hidupnya. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan kebaikan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita, sehingga pada kesempatan malam kali ini kita berjumpa. Tentunya kesyukuran ini merupakan kesyukuran yang kita harus berikan tanpa tapi, karena hidup ini cuma memberikan kepada kita dua pilihan, kesabaran tanpa tepi dan kesyukuran tanpa tapi, dan ini merupakan perkara yang harus selalu kita hadirkan pada kehidupan kita. Tidak ada pilihan yang ketiga, karena pilihan dalam hidup bagi orang yang beriman ya cuma itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun kamu mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, berikan kesabaranmu tanpa tepi, karena memang sabar itu memang terkadang tidak menjanjikan waktu yang terbatas dan limit yang sangat sempit. Tapi kesabaran itu harus kita berikan tanpa tepi. Kalau kita mendapatkan kemudahan, maka kesyukurannya tanpa tapi, artinya syukur itu tidak meminta syarat. Semoga inilah yang mampu selalu kita berikan pada kehidupan kita. Mungkin ada di antara separuh para penuntut ilmu yang hadir, ada yang diberikan ujian. Semoga engkau dan semoga kalian, antum semuanya diberikan kesabaran tanpa tepi. Sebagian dari kita ada yang diberikan kemudahan, maka semoga kita memiliki kesyukuran tanpa tapi. Dan perkara inilah yang sejatinya menghantarkan kita kepada ridhanya Allah. Selalu saya tidak pernah bosan untuk mengatakan kepada diri kita dan kepada kita semuanya, sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak tahu manakah yang lebih utama di antara sabar dan syukur, selama keduanya menghantarkan kita kepada ridhanya Allah. Semoga kita tidak menjadi benci kepada orang yang diberikan kelapangan, karena mereka pun diuji dengan kesyukuran, dan kesyukuran itu pun berat. Semoga kita pun juga mampu mendoakan mereka yang sedang ditimpa dengan kesulitan, karena kesabaran juga bukan perkara yang gampang.
Semoga kita dikumpulkan di antara deretan dan kerumunan orang yang senantiasa bersyukur dan senantiasa bersabar. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini harusnya kita akan meneruskan kajian kita, yaitu Tazkiyatun Nafas, persoalan pada pembahasan rumpun ilmu sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Tetapi karena ada satu kondisi dan keadaan waktu yang spesial ketika kita hari ini kurang dari 40 hari menuju Ramadan, maka tentunya saya ingin pada kesempatan yang spesial ini, ketika kita berada pada tanggal 21 di bulan Rajab ini, kita membahas tentang Tazkiyatun Nafas dan persiapan kita di bulan Ramadan. Ini tentunya menjadi salah satu spesial tema yang kita harus bahas, karena memang semakin orang itu melihat keagungan bulan Ramadan, maka tentunya semakin besar persiapan yang harus dilakukan. Dan persiapan itu tidak selalu harus melalui fisik, ataupun persiapan itu tidak selalu melalui perkara ibadah mahdhah. Tapi juga penting rasanya bagi kita untuk mempersiapkan bagaimana persiapan kita menuju Ramadan kaitannya dengan Tazkiyatun Nafas yang harus kita berikan secara maksimal dalam perjalanan kita ketika kita akan menghadapi madrasah yang sangat agung. Madrasah itu adalah bulan Ramadan. Madrasah agung itu adalah Ramadan, dan Ramadan itu merupakan sebuah madrasah yang Allah berikan kepada mereka yang istimewa. Dan tentunya derajat kelulusan hanya Allah berikan kepada yang istimewa. Dan keistimewaan kita sebagai peserta Ramadan itu bukan hanya dilihat dari ibadah fisiknya, tapi juga harus dilihat bagaimana kondisi hati kita dan kondisi jiwa kita. Nah, inilah yang menjadi alasan kita mempersiapkan Ramadan dengan persiapan Tazkiyatun Nafas yang harus kita berikan. Karena banyak sekali pembahasan ibadah fisik yang harus dirutinkan sebelum Ramadan itu datang, tapi sedikit sekali pembahasan untuk membahas bagaimana mempersiapkan hati dan jiwa kita sebelum Ramadan. Padahal intinya ibadah itu terletak pada hati. Dan sesungguhnya siapapun yang tergelincir pada hatinya dan jiwanya, maka ibadah fisik yang dilakukan itu menjadi berantakan. Puasa Ramadan itu memang ibadah fisik, dan tentunya ibadah fisik sangat membutuhkan bagaimana kebersihan hati. Selama hatinya tidak bersih, maka seberat apapun dia melakukan ibadah fisik, tetapi ketika hatinya tidak bersih dan tidak suci sebagaimana yang diridhai oleh Allah, maka ibadah fisik pun akan menjadi berantakan disebabkan motor penggerak ibadah fisik, yaitu adalah hati, ketika rusak. Akhirnya semuanya akan menjadi rusak. Maka itulah yang menjadi pertimbangan berat kita untuk menyampaikan materi ini, dan kita prioritaskan menyampaikan materi ini. Dan ini semoga menjadi tambahan bagaimana upaya kita mengagungkan Ramadan, karena sesungguhnya keberkahan Ramadan tidak akan diperoleh kecuali mereka yang mengagungkan dari persiapan sampai ketika mereka masuk pada putaran Ramadan ketika Allah memanjangkan umurnya. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya ibadah fisik sangat terletak pada kesiapan hati kita. Betul. Mana dalilnya Ustadz? Ini kan perlu saya sampaikan. Maka dalilnya kita harus paham bahwasanya ibadah jihad, ibadah menuntut ilmu, ibadah kita ketika sedekah, ibadah kita ketika haji dan umrah, dan sederet ibadah yang kita lakukan itu sangat tergantung pada hatinya. Kalau kita tidak mempersiapkan hati sebelum ibadah fisik kita lakukan, maka ibadah fisik itu akan berantakan. Bukankah sudah sering kita mendengarkan sebuah hadis, sebuah riwayat, yang sejatinya riwayat ini atau hadis ini menampar kita, baik orang yang sholi atau orang yang baru menjalani kesolihan, baik itu guru ataupun murid, baik itu ustadz ataupun jamaah, baik itu kiai ataupun umatnya. Yaitu ketika kita mendapati perkataan dari baginda Nabi SAW, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Ada sebuah riwayat dalam riwayat Muslim, orang yang pertama kali diputuskan nasibnya, dijebloskan ke dalam neraka itu ada 3. Yang pertama, masing-masing dari kita mungkin sudah tahu hadis ini. Yang pertama adalah orang yang mereka ketika berjihad sepanjang hidupnya sampai dia terbunuh di peperangan. Ketika dia dibangkitkan, maka diperlihatkan surga yang asalnya harusnya dia dapatkan. Tapi Allah bertanya kepadanya, ma'amil tafih, apa yang dulu kamu lakukan ketika di dunia? Orang itu berkata, saya berjihad ya Allah, saya berperang membela kalimat-Mu. Untuk siapa? Untuk-Mu ya Allah. Lalu Allah menyanggahnya dan berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta.
Kamu itu berjihad supaya kamu disebut pemberani dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. Dan akhirnya dia diseret oleh para malaikat Zabaniyah di atas daratan mahsyar dan dicemplungkan ke dalam neraka pertama kali. Bukan karena dia tidak berjihad, justru karena dia berjihad tetapi tergelincir masalah hatinya. Yang kedua adalah orang yang mengaji, orang yang mengajar, orang yang taklim, orang yang berdakwah, dan orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang harusnya kedudukan mereka di surga. Karena pembaca Al-Quran itu kan keluarganya Allah. Orang yang belajar ilmu adalah merupakan amalan yang paling utama. Tapi ketika dibangkitkan, Allah tanya, untuk siapa kalian belajar, untuk siapa kalian dakwah, dan untuk siapa kalian membaca Al-Quran. Mereka serentak mengatakan, kami membaca, kami belajar, kami berdakwah karena engkau. Allah mengatakan dan menyanggahnya, kadzabta, kamu bohong. Sampai yang kedua adalah orang yang mengajarkan ilmu, orang yang berdakwah, orang yang ngaji, orang yang membaca Al-Quran, dan mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Allah lalu tanya, apa yang kalian lakukan dulu ketika di dunia? Mereka serentak menjawab, kami belajar ya Allah, kami mengajar ya Allah. Ta'alamnal ilma wa 'allamnahu, kami belajar, kami mengajar, wa qara'nal Qur'an, dan kami membaca Al-Quran. Untukmu ya Allah. Allah kemudian menyanggahnya dan berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu belajar, kamu mengajar, dan sesungguhnya ketika kamu membaca Al-Quran itu sejatinya adalah supaya kalian disebut sebagai orang yang alim dan disebut sebagai qari, dan kalian telah mendapatkan. Dan akhirnya diseretlah mereka di atas daratan mahsyar dan dicemplungkan dan dijebloskan ke neraka menyusul si mujahid yang mereka itu salah di dalam persoalan hatinya. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah dengan redaksi yang sama. Disitulah kita paham ibadah fisik atau ibadah mahdhah, sebesar apapun kita mampu melakukan ibadah fisik itu. Tapi ketika ada komponen hati yang bermasalah, ketika konslet komponen hati itu, maka menyebabkan gosong amal yang dilakukan dan dikerjakan. Dan ini kan mengkhawatirkan untuk kita. Berarti salah satu di antara persiapan kalau kita menilik dari hadis yang tadi baru kita baca, berarti yang sangat dibutuhkan persiapan di dalam ibadah fisik. Terutama ibadah fisik yang berat, salah satunya adalah ibadah fisik di bulan Ramadan, adalah bagaimana menjaga setiap komponen-komponen hati terjaga dan tidak terjadi konslet. Karena terjadinya konslet pada komponen bernama hati menyebabkan gosong semua perkara besar yang dilakukan. Dan itulah yang menjadikan kita semakin menyadari. Berarti mempersiapkan komponen hati saya sebelum madrasah Ramadan itu akan datang. Ini termasuk salah satu keniscayaan dan kewajiban yang tentunya sangat erat berkaitan tentang bagaimana gerakan mensukseskan Ramadan pada kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya harus memiliki sebuah obsesi besar. Ramadan tidak hanya boleh sekedar hanya menjadi Ramadan, tapi betul-betul kita harus memiliki sebuah obsesi besar bagaimana kita menjadi alumni yang berkah ketika Ramadan itu lewat. Karena sesungguhnya kalaulah Bapak dan Ibu para penuntut ilmu, kalaulah Ramadan kita tidak usah banyak-banyak, satu saja Ramadan kita diterima oleh Allah, maka sudah cukup. Ramadan itu akan memberatkan mizan kebaikan kita dan hampir-hampir mizan tidak kuat memikul pahala dari orang yang Ramadannya diterima oleh Allah. Dan Allah tidak pernah meminta yang banyak, tetapi Allah meminta yang berkualitas. Dan sesungguhnya salah satu di antara amalan yang berat, kalau semua komponen terpenuhi dari komponen hati sampai ibadah fisik dia lakukan dan terjadi sinkronisasi antara ibadah fisik dengan komponen hati kalau ketemu, maka sesungguhnya ketika Ramadan dicatat oleh malaikat raqib, terbang ke langit, membuka pintu langit, diterima oleh Allah, satu Ramadan saja sudah cukup menjadikan mizan hampir jebol untuk menanggung dan memikul beratnya kebaikan yang didapatkan ketika Ramadan itu diterima oleh Allah. Dan itu dimulai dari persiapan komponen hati kita sebelum Ramadan itu datang. Maka saya menyampaikan perkataan dari Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu berkata, salah satu a'mal la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang apabila amal ini, 3 ini, salah satunya atau 3-tiganya engkau diterima oleh Allah, transaksimu dalam 3 amal ini, kata Ibnu Qudamah, maka sesungguhnya hampir-hampir mizan, hampir-hampir timbangan kebaikan itu tidak kuat memikulnya. Ini merupakan bahasa
untuk menggambarkan betapa besarnya pahala yang dikandung. Hampir mizan tidak kuat memikulnya kalau 3 amal ini diterima dari seorang hamba ketika dia melakukan 3 amal itu karena Allah. Apa itu? 1, pahala sabar. Kalau sabarmu diterima, entah sabar sama suami, entah sabar sama istri, entah sabar sama orang tua, entah sabar sama keluargamu, sabar itu diterima, sabar itu hampir-hampir mizan tidak kuat memikul pahala mereka yang bersabar. Makanya sampai dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu tidak ada batasnya. Allah tidak pernah mengatakan satu amal dengan menyertakan kabar gembira pahalanya tanpa batas kecuali sabar. Kalau kita sholat tahajud disebutkan keutamaannya dan berapa yang kita dapatkan. Ketika kita melakukan sedekah dikali lipat 700 kali lipat. Kalau kita sholat syuruk maka kita mendapatkan pahala haji. Rata-rata ibadah disebutkan oleh Allah batasan maksimal ketika Allah memberikan pahala. Tapi itu tidak berlaku untuk sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu tanpa batas. Yang kedua, memaafkan. Memaafkan itu pahalanya besar. Makanya memaafkan itu merupakan salah satu perkara besar yang nanti juga kita akan terangkan karena ini berkaitan proses tazkiyatun nafas sebelum Ramadan. Yang ketiga yaitu adalah pahala Ramadan kita. Pahala Ramadan itu kalau diterima, maka sesungguhnya itu pahalanya tiada batas. Karena sesungguhnya Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, was-saumu li wa ana azizi bihi. Allah tidak pernah menyebutkan ibadah dengan segala rumpun-rumpunnya. Ada sholat, ada zikir, ada sedekah, dan lain sebagainya. Rumpun-rumpun ibadah. Tidak pernah Allah menyebutkan satu rumpun ibadah yang Allah langsung nisbatkan ibadah itu langsung kepadanya, yaitu kepada Allah, kecuali pas puasa, kecuali puasa Ramadan. Allah mengatakan was-saumu li. Allah tidak pernah mengatakan was-sholatul li, was-shadaqatul li. Tapi Allah mengatakan was-saumu li. Puasa itu untukku. Dan para ulama menjelaskan kenapa dikatakan puasa itu untukku. Karena memang betul-betul orang kalau sudah puasa itu betul-betul merasakan. Kehadiran Allah itu betul-betul dirasakan. Walaupun dia pendosa sekalipun. Orang kalau sudah niat puasa, walaupun dia punya 1000 tempat yang tersembunyi untuk membatalkan puasa dan tidak kelihatan orang. Tapi dia tidak mau membatalkan puasa. Karena apa? Dia merasa dekat. Dia merasa dilihat oleh Allah. Ada orang yang wudhu di waktu sholat duhur. Di waktu panas matahari terik membakar tenggorokan. Dia bisa jadi sembari berkumur, dia teguk 3 teguk, 4 teguk sekaligus. Kan seger itu. Toh nggak ada orang yang tahu. Tapi kenapa ketika air itu sudah di mulutnya, tinggal berkumur-kumur, tinggal dia masukkan 2 teguk di kerongkongannya, tidak ada orang yang tahu. Kenapa dia tidak mau memasukkan? Karena dia tahu merasakan kehadiran Allah. Makanya sampai Allah menisbat, Allah mengistimewakan dengan mengatakan was-saumuli, puasa itu untukku. Karena orang itu kalau sudah puasa itu merasakan betul Allah. Anak-anak kita itu kalau puasa, mereka punya tempat di dapur, di tempat cucian, di belakang, di depan rumah, di bawah pohon. Mereka punya tempat, 1000 tempat rahasia untuk membatalkan puasanya. Tapi mereka nggak mau membatalkan puasanya karena mereka merasa dilihat oleh Allah. Maka dikatakan was-saumuli wa ana azizi bihi. Dan akulah yang menggantinya langsung. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya pahala puasa itu Masya Allah besar sekali. Di mana kesuksesan kita dan seluruh apa yang kita harapkan dan menjadi obsesi kita supaya kita sukses ketika menjalani Ramadan itu tergantung pada komponen hatinya. Itulah tergantung pada komponen jiwanya. Karena inilah yang menjadi motor penggerak. Sekalinya di sini konslet, sepanjang apapun ibadah, seberat apapun ketaatan, sesulit apapun ibadah yang kita kerjakan. Tapi kalau motor penggeraknya konslet, yaitu adalah hatinya dan jiwanya, maka semuanya akan menjadi kosong. Cukuplah hadis yang tadi saya sebutkan, mengingatkan kita semuanya. Yang berat bukan jihadnya, yang berat bukan taklimnya, yang berat bukan tilawahnya, yang berat bukan sedekahnya, yang berat bukan puasanya. Tapi yang berat adalah kondisi hati yang harus dijaga dari segala perusaknya dan perkara-perkara yang menggelincirkan manusia dari kerusakan.
Itu yang lebih terpenting daripada semua deretan ibadah makhdhah dan fisik yang kita lakukan dan kita kerjakan. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami. Kita pada kesempatan hari ini membahas tentang persiapan tazkiyatun nafs sebelum Ramadan itu selesai. Karena bagaimanapun tazkiyatun nafs perlu riyadhah. Bagaimanapun tazkiyatun nafs itu perlu latihan, perlu tadrib. Kalau dalam bahasa tazkiyatun nafs perlu riyadhah. Perlu dijadikan hati kita kembali yaqdhah. Yaqdhah itu kembali terjaga. Apa yang harusnya kita lakukan sebelum Ramadan itu betul-betul datang? Supaya ketika kita mempersiapkan hati yang bersih, maka akan memberikan kekuatan ekstra dan energi lebih di dalam kita menjalani Ramadan yang kita lewati. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami. Itulah yang menjadikan kita mengerti apa yang harus kita persiapkan dalam persiapan tazkiyatun nafs sebelum Ramadan itu datang. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita ada beberapa perkara yang sejatinya memang harus segera dikondisikan, terutama berkaitan tentang hati. Kalau kita berkaitan tentang persiapan fisik sebelum Ramadan ya tentunya banyak. Ada mungkin kita memperbanyak puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Itu salah satu persiapan yang kita lakukan sebelum Ramadan itu datang. Melazimi sholat-sholat qiyamul lail sebelum tarawih nanti datang kepada kita di bulan Ramadan itu termasuk persiapan fisik. Sekarang persiapan dari sisi tazkiyatun nafs apa yang harus kita persiapkan sebelum madrasah Ramadan dengan segenap bau wanginya surga yang tercium pada kehidupan kita. Itu betul-betul kita dapatkan dan semoga Allah memanjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan. Dan itulah yang menjadi doa kita sebelum kita membahas apa yang kita lakukan. Mari sejenak kita berdoa sebagaimana doanya Yahya bin Katsir, di mana beliau merupakan salah satu ulama di antara para ulama-ulama salaf, para ulama terdahulu. Ketika ulama ini melazimi sebuah doa yang beliau panjatkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Apa doa itu? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Saya ulang kembali. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Hantarkanlah Ramadan kepada diriku. Dan jadikanlah amal-amal yang aku lakukan, ibadah yang aku kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Engkau. Kita berdoa, semoga doa ini mustajab. Semoga kita mencicipi dan merasakan sensasi nikmat luar biasa di bulan Ramadan. 1 bulan yang disebut dengan prime time, ketaatan dan ibadah. 1 bulan yang disebut dengan bulan gerasi besar-besaran. Allah tidak pernah membebaskan manusia dari ancaman dan belitan api neraka, kecuali sebesar Allah membebaskan manusia di bulan Ramadan dan di hari Arafah. Dan kita pingin kita termasuk di antara deretan dan kerumunan manusia yang dibebaskan oleh Allah dari belitan dan jebakan api neraka ketika amal yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang kita lakukan dan kita kerjakan? Yang pertama, para ulama menyampaikan, salah satunya kita ambil dari apa yang dijelaskan dan digambarkan oleh Syekh Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Syekh Shinqiti lalu menyampaikan kepada kita tentang salah satu sisi tazkiyatun nafs yang harus dilakukan manusia sebelum dia menginjakkan kaki di anak tangga pertama bulan Ramadan di antara 30 anak tangga yang Allah berikan kepada kita pada lembaran madrasah Ramadan. Yang pertama, kata Syekh Shinqiti, ulama besar ini gurunya Syekh Utsaimin, beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan itu datang menjelang. Ketika kesempatan emas itu Allah berikan kepada kita. Kenapa beliau memberikan kepada kita yaitu sebuah kewajiban bagi kita untuk memperbanyak tobat kita sebelum Ramadan itu datang? Nah, saya akan jelaskan dari penjabaran beliau. Beliau mengatakan karena sesungguhnya yang menjadikan seseorang manusia itu berat
merasakan kenikmatan pada ketaatan dan tidak mampu istiqomah di atas ibadah, itu pasti pencetus dan penyebabnya karena dosa yang tidak terselesaikan antara dia dengan Robnya. Kalau dosa itu masih mengendap pada diri manusia, maka istiqomah itu sulit. Makanya di dalam surat Fussilat ketika Allah perintahkan kita untuk istiqamah, fastaqimu lahu wastaghfiruh, maka Allah memerintahkan kita untuk istiqamah. Allah menyertakan perintah setelah kata istiqamah itu perintah bagi kita untuk beristighfar, meminta ampunan sama Allah. Artinya bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu yang akan menjadikan hambarnya kenikmatan ibadah. Kalau kita kaitkan dengan Ramadan, yang menjadikan hambarnya Ramadan datang lebih cepat bagi sebagian besar manusia itu apa? Karena dosa. Ada manusia ketika memasuki Ramadan, hari pertama taat, hari yang kedua taat, hari yang ketiga taat, hari yang keempat taat. Hari yang kelima sudah mulai turun grafiknya. Turun dia grafiknya. Jauh turun. Nanti kemudian naik ketika 10 hari yang terakhir, itu pun pada hari-hari ganjil. Itu pun masih perhitungan dengan Allah. Dia menyembah Allah seakan-akan hanya di malam ganjil dan tidak menyembah Allah di malam genap. Dan itu sampai hari terakhir. Bagaimana akhirnya kita mendapati itu sering terjadi, bahkan tidak menutup kemungkinan pernah menimpa kepada kita dan pernah kita rasakan. Bagaimana sensasi yang kita rasakan, gegap gempita, sukacita ketika menyambut Ramadan hanya bertahan di pekan pertama, lalu hilang seakan-akan tanpa bekas di 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Itu karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan sebelum Ramadan tidak selesai antara dia dengan Allah, lalu dia bawa dosa dan kemaksiatan itu masuk di bulan Ramadan. Ketika masuk di bulan Ramadan, maka dosa dan kemaksiatan itu ibarat magnet yang menarik dosa dan menarik kemaksiatan untuk tetap dia lakukan di bulan Ramadan, dan itulah yang menjadikan istiqomah bulan Ramadan hilang seketika dan menguap begitu cepat tanpa terasa, bahkan oleh dia sendiri. Itulah dosa. Dosa itu yang kita khawatirkan bukan hanya hukumannya. Dosa itu yang kita khawatirkan bukan hanya menimbulkan kehinaan kita di akhirat. Tapi dosa yang juga sangat kita khawatirkan itu apa? Dosa itu mementahkan dan menghempaskan kekuatan kita untuk melakukan ketaatan lebih cepat dari apa yang dibayangkan manusia. Orang kalau berzina, naudzubillahi min dzalik, seketika dia memandang istri yang halal menjadi hilang nikmatnya. Orang kalau sudah menikmati khamr, langsung itu tidak ada yang dia pikirkan kecuali khamr lagi. Orang kalau sudah mencicipi narkoba, maka dia terus terpikir narkoba dan tidak berpikir kenikmatan yang lainnya. Itulah dosa. Makanya Syekh Singkiti lalu mengatakan kepada kita, maka berkaitan dengan proses tazkiyatun nafas yang dilakukan, maka sesungguhnya step yang pertama, kewajiban yang pertama, tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah perbanyaklah untuk bertaubat sama Allah dan perbanyaklah untuk beristighfar di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban sebelum datangnya Ramadan, karena sesungguhnya siapapun yang pandai untuk menghapuskan sebagian dari dosanya dengan tobatnya, dengan berbagai macam hal yang dia lakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi, maka ketika dia ringan dia dari dosa-dosa itu ketika sudah menebus dengan penyesalan, tepat ketika dia membuka gerbang Ramadan, maka suasana dan atmosfer yang dia dapatkan pada Ramadan dengan aroma surga ketika pintu surga dibuka akan bertahan lama. Sampai dia istiqomah ketika Ramadan itu selesai, maka grafik ketaatannya itu terus meningkat sampai Ramadan itu selesai. Kenapa? Karena bebannya ringan ketika dosa itu sudah dia tebus dan dia selesaikan antara dia dengan Rabb-nya. Itu yang pertama. Ya. Makanya kalau kita lihat grafiknya Nabi ketika puasa Ramadan, itu grafiknya meningkat. 10 hari yang pertama, beliau bersemangat, dan orang yang paling bersuka cita dengan datangnya Ramadan itu ya Nabi. 10 hari yang kedua, semangatnya meningkat kembali. Pada 10 hari yang ketiga, semangatnya Nabi pada 10 hari yang ketiga jauh lebih gede daripada 20 hari yang pertama. Masa Ustaz? Iya, mana buktinya? Buktinya sebagaimana
dikatakan bahwasanya dari Aisyah, Nabi itu kalau sudah idza dakhalal asyral awakhir, kalau Nabi sudah memasuki 10 hari yang terakhir, syadda mizarahu. Beliau mengencangkan sarungnya dan beliau tidak mau mencampuri istri-istrinya. Padahal mencampuri istri itu termasuk ibadah. Tapi ketika 10 hari yang terakhir, beliau kerjakan itu. Tidak mencampuri istrinya, kencangkan sarungnya. Yang mana beliau tidak melakukan itu kecuali pada 10 hari yang terakhir. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya lebih pagi. Wa ahyalailahu, dan membangun malamnya lebih panjang daripada 10 hari pertama dan 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Grafiknya meningkat. Lah kita itu kan pingin, gimana ya ketika Ramadan itu supaya 10 hari yang pertama ketika lewat, maka semangat kita pada 10 hari yang kedua lebih tinggi lagi. Maka ketika 10 hari yang ketiga lebih tinggi lagi. Dan itu yang diwariskan oleh para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu. Para sahabat itu kalau menghatamkan Quran 20 hari yang pertama, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari. Tapi kalau mereka sudah 10 hari yang terakhir, 3 hari mereka menghatamkan Quran. Semangat mereka grafiknya meninggi. Dan itu bisa kita peroleh. Karena apa? Karena sesama manusia. Kalau ada orang yang mampu, berarti kita ini diberikan kesempatan oleh Allah dengan kesempatan yang sama. Tapi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Syinqiti, perbanyaklah tobat. Perbanyaklah untuk beristighfar sebelum Ramadan datang. Karena sesungguhnya orang yang pandai membersihkan dirinya dari beban-beban dosa dan kemaksiatan adalah orang yang paling siap untuk merasakan nikmatnya Ramadan. Analoginya sederhana. Bapak dan ibu punya pakaian baru. Ketika bapak dan ibu punya pakaian baru, tapi qadarullah bapak dan ibu tidak mandi, cemong wajahnya, belepotan itu mulutnya, lalu kotor itu tangannya, tercium bau yang tidak nyaman dihirup sama orang lain ketika kita sudah mungkin 5 hari tidak mandi, sudah ngelewatin 5 hari dengan penuh keringat. Bahkan kita merasa lengket badan kita. Pakaian baru tidak akan terasa nikmat dan tidak akan menghiasi kita ekstra ketika dilihat orang. Kenapa? Karena yang memakai baju yang baru itu dalam kondisi kotor. Ramadan itu kayak baju. Orang yang menjalani Ramadan itu kayak manusianya. Indahnya Ramadan tidak akan pernah dirasakan sama orang yang tidak pandai membersihkan dirinya sebelum Ramadan itu datang. Bersihkan, dihapus dosanya, dihapus maksiatnya. Ambil sholat taubat kalau ada di antara kita yang ingat dosa besar, ambil sholat taubat 2 rakaat. Ya. Kalau ada di antara kita ingat kemaksiatan, kita sedekah, karena sedekah itu salah satu fungsi untuk menghapuskan bagian dari dosa kita. Dan tidak ada perkara yang paling cepat menghapuskan dosa kecuali adalah sedekah. Innas shadaqata tudfi'ul khotoya kama annal ma'a yudfi'un nar. Sedekah itu menghapuskan cepat dosamu sebagaimana air cepat menghapuskan atau memadamkan api. Makanya itu yang kita lakukan. Yang pertama adalah sedekah, yaitu adalah bertobat. Tobat kita sama Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Setiap kita kalah dengan dorongan, desakan hawa nafsu, langsung tobat. Menyesal kita. Dan kita niatkan, ya Allah, saya bertobat sebelum datangnya Ramadan. Supaya engkau memberikan kepadaku nikmatnya Ramadan. Dan tidaklah dosa-dosa ini menghalangi nikmatnya Ramadan. Ketika aku tersungkur, dan ketika aku hanya mengharapkan ampunanmu dan rahmatmu. Dalam setiap dosa dan maksiat yang aku kerjakan karena kelemahan diriku menghadapi syahwat. Ini perkara yang pertama. Makanya walaupun memang tidak disebutkan secara spesifik bahwasanya harus sholat tobat dan lain sebagainya, tapi secara umum ini merupakan bagian dari sebuah nasihat indah. Ya, orang kalau ingin merasakan nikmatnya Ramadan dan dia tidak ingin atmosfer
yang luar biasa yang dia rasakan di hari yang pertama ketika memasuki Ramadan, supaya atmosfer kenikmatan yang dia rasakan itu terus bertahan sampai akhir Ramadan, maka hendaklah dia pandai-pandai membersihkan dirinya. Hendaklah dia pandai merapikan hidupnya antara dia dengan Allah. Kalau dia sudah lakukan itu, dia kerjakan itu, maka Allah akan memberikan kepadanya ekstra kekuatan. Bukankah orang yang bertobat diberikan oleh Allah ekstra kekuatan? Yang Allah tidak berikan kepada mereka yang tidak bertobat. Ekstra kekuatan itu yang nanti kita peroleh. Makanya kalau ada suka orang yang bertanya, kenapa fulan setelah tobat luar biasa ketaatannya jauh sekali sebelum dia melakukan hijrah? Kenapa ada orang yang dulunya nggak pernah ini, tapi setelah bertobat semua kelalaian dan semua kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum dia bertobat itu dia tebus dengan semangatnya yang luar biasa. Karena tobat itu memberikan tenaga ekstra, kuah. Allah memberikan kepadanya kekuatan. Itu yang kita ingin petik ketika kita bertobat kepada Allah. Dan itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang kita harus lakukan dan kita persiapkan dalam persiapan tazkiyatun nafas sebelum kita memasuki Ramadan, yang kedua, kita memaafkan. Jadi kita maafkan itu. Siapapun orang yang jahat, siapapun orang yang siapapun orang yang pernah menorehkan luka, siapapun yang pernah menggoreskan sesuatu yang membuat kita terzalimi, maafkan. Karena sesungguhnya ketika kita memaafkan manusia dan menyelesaikan urusan kita dengan sesama makhluk, ketika hakul adami itu hak manusia dengan manusia sudah kita selesaikan. Dan memaafkan itu bukan untuk orang lain. Memaafkan itu pada dasarnya untuk diri kita sendiri. Karena tidak ada beban yang paling berat kecuali beban ketika kita menaruh nama seseorang di dalam hati kita untuk kita benci. Energi hati untuk membenci itu akhirnya hatinya lelah. Makanya kita harusnya paham. Kenapa salah satu nama pintu di surga itu adalah nama pintu memaafkan. Karena ternyata kita kalau bedah dan lalu kita soroti, kenapa salah satu nama 8 pintu di surga ada nama pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu taubat, dan pintu memaafkan dan menahan marah. Kenapa ada nama salah satu pintu di surga itu menahan marah dan memaafkan? Kalau pintu sholat, logika kita bisa mudah menerima. Kalau pintu sedekah, pintu sholat, logika kita mudah menerima. Tapi kenapa nyempil ini ada pintu memaafkan? Karena ternyata tidaklah Allah memberi nama salah satu pintu-pintunya surga dengan nama satu amalan, kecuali amalan itu besar impactnya pada kehidupan kita. Dan memaafkan itu sebenarnya bukan untuk fulan, bukan untuk mereka, bukan untuk dia, tapi untuk kita. Karena memaafkan itu memberikan kualitas pada kehidupan kita. Hati ini berat kalau harus menyimpan satu nama lalu kita berikan energi hati kita untuk membenci. Tapi hati kita itu akan ringan ketika kita memaafkan. Makanya pahala orang yang memaafkan itu sebanding dengan orang yang sabar. Sebanding dengan pahala Ramadan ketika diterima oleh Allah. Oh, masa Ustaz? Iya. Makanya Allah menyampaikan di salah satu ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan, siapapun yang berbuat baik, setelah dia memaafkan, setelah dia berbuat baik, walaupun dia terzalimi, lalu dia tetap berbuat baik dan memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya itu nanti yang ngasih Allah langsung. Kenapa Allah langsung yang ngasih? Karena saking besarnya bobot pahala yang dikandung ketika kita memaafkan. Makanya ada satu riwayat yang menjelaskan, nanti ketika di akhirat, maka sesungguhnya nanti ada panggilan, fayunadi munadin, ada panggilan. Panggilan itu dari para malaikat ketika para malaikat itu menyeru, aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang-orang yang pahalanya itu langsung dikasihkan oleh Allah? Ketika seruan ini baru saja berhenti, siapa yang menyambut seruan para malaikat ini ketika mereka menjadi pesuruh-pesuruh Allah yang menguasai alam kehidupan di mahsyar? Yang menyambut seruan para malaikat ini adalah bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa, bukan orang yang jihad, bukan orang yang tilawah. Yang menyambut seruan yang dikatakan oleh malaikat,
Aina man ajruhu Allah. Mana orang yang pahalanya dikasihkan langsung oleh Allah? Yang menyambutnya adalah mereka yang pernah tersakiti, terdolimi, terambil haknya. Lalu dia mendapatkan itu semuanya. Dia memaafkan orang-orang itu dan tetap berbuat baik kepada orang itu walaupun dia tersakiti. Maka orang-orang ini berada pada garansi dan jaminannya Allah. Kumpul mereka di satu tempat, saking beratnya bobot pahala yang Allah berikan, malaikat tidak memikulnya, malaikat tidak memberikan, yang memberikan langsung kepada Allah. Yang memberikan langsung adalah Allah. Maka ini penting sekali. Karena terlalu berharga hati kita. Menjalani Ramadan sembari ada seseorang yang kita simpan namanya, lalu kita benci, dibalik kita menjalankan aktivitas untuk menahan lapar dan dahaga. Lambung kita asah dengan kita menahan diri dari perkara yang Allah tidak sukai. Tapi kita biarkan hati kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya justru menjadi beban untuk hati kita. Maafin. Udah kita maafin. Karena Ramadan itu momentum kita. Dan itu merupakan momen yang sangat tepat. Maafin orang itu. Udah maafin. Udah. Saya maafkan. Apapun yang terjadi itu antara dia dengan Allah. Kalau kita mampu berbuat baik kepadanya, walaupun kita sudah pernah tersakiti. Walaupun kita sudah pernah tersakiti. Karena memang pilihan kalau kita tersakiti itu ada 3. Satu, membalasnya dengan yang setimpal, tapi tidak mendapatkan apa-apa kita. Keutamaan. Atau memaafkan tapi tidak berbuat baik. Atau yang ketiga, memaafkan dan berbuat baik. Ini penting. Supaya Allah kirimkan orang-orang yang akan memaafkan dirimu atas kesalahanmu sebagaimana kamu mudah memaafkan kesalahan orang. Maka ini menjadi salah satu di antara hal yang kita lakukan supaya tuntas. Supaya tuntas. Karena akhirnya kalau kita menghadapi kehidupan kita, lalu tergores nama seseorang yang kita benci, lalu kita berikan energi hati kita yang harusnya kita bisa berikan energinya pada perkara-perkara yang jauh lebih baik, tapi justru kita berikan energinya untuk membenci orang. Lalu kita biarkan energi kebencian itu memasuki Ramadan bersama dengan hati yang sisi yang lainnya bersuka cita untuk mendapati Ramadan. Anak khawatir. Kata para ulama, bukan anak. Para ulama menyampaikan, khawatir kalau itu akhirnya menjadi salah satu beban bagi hati. Dan hati akhirnya bekerja ekstra. Karena ada nama yang harus dibenci. Berdamailah dengan orang-orang itu. Bukan karena dia. Mungkin dia nggak pantas kalau kita berikan kebaikan. Setidaknya berdamai. Karena Allah yang akan memberikan kepadamu pahalanya secara langsung. Ustadz, apakah ini ada syariat untuk meminta maaf ketika sebelum Ramadan? Oh, enggak ada. Enggak ada. Ini umum. Tentunya kalau ada yang tanya, ini gimana dengan kebiasaan ketika tangan tidak bisa berjabat, kaki tidak bisa melangkah. Itu kan biasanya ada orang yang kirim WA, SMS. Enggak ada itu sebenarnya. Tapi secara umum, sebagai persiapan hati kita, supaya hati kita betul-betul dalam kondisi prima, keluarkan nama dari hati. Yang nama itu tidak membawa kebaikan untuk dunia kita dan gak membawa kebaikan untuk akhirat kita. Taruhlah nama yang kiranya nama itu baik untuk kita. Ya. Dan kita memaafkan. Karena apa? Ya karena kita tahu memaafkan itu merupakan salah satu di antara perkara besar untuk membersihkan hati kita. Maafin. Supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih bermakna dengan kita memaafkan. Berat, memang nggak gampang. Tapi memang sejatinya itu yang harus kita miliki. Kalau memang belum kita mampu mengerjakannya, kita minta tolong sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kalau memang kita belum mampu untuk melakukan dan belum mampu untuk mengerjakan, ya kita meminta tolong sama Allah. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk mampu meraih salah satu di antara amal yang paling kau cintai, yaitu memaafkan. Setidaknya supaya kita mampu memantaskan diri kita, tergores nama kita di antara salah satu nama pintu di surga, yaitu pintu memaafkan dan menahan marah. Sudah.
tidak pantas alangkah betapa berharganya Ramadan yang harus kita lewati. Kalau akhirnya Ramadan itu diiringi dengan kita menyimpan nama untuk dibenci. Dan ini momentum yang pas Ramadan itu. Saya maafin karena Allah. Saya maafin karena Allah. Ya. Maka kalau kita memaafkan karena Allah, lalu tetap berbuat baik sebagaimana kondisi kita sebelum kita didolimi, kita tetap lalu berbuat baik kembali, engkau akan berada pada garansi dan jaminannya Allah. Fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya terletak langsung Allah yang akan mengabadikan dan memberikan secara garansi ibadah pahala dari memaafkan itu. Makanya ini termasuk di antara perkara yang kedua yang sejatinya ini penting untuk kita lakukan sebelum Ramadan itu datang. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang kita lakukan dan kita kerjakan sebelum Ramadan itu datang adalah bagaimana kita berusaha menanamkan kepada hati kita dan jiwa kita bahwasanya kita ini belum punya modal apa-apa. Dan kita merasa khawatir bahwasanya amal-amal yang telah kita lakukan dari sedekah, dari amal yang kita kerjakan ketika kita tawaf, ketika kita sholat, itu menjadikan kita semakin tidak pede. Lalu kita merasa kurang dengan ibadah tersebut. Karena sesungguhnya merasa kurang dalam takaran ibadah di hadapan Allah, itu merupakan salah satu ciri khas, karakteristik pemilik hati yang sehat. Jadi kalau kita melihat dialognya Nabi dan dialognya seorang sahabat besar, yaitu Rasulullah dan sahabat Ali. Ada dua dalilnya. Ada Rasulullah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-6. Walladzina yu'tuna ma atawwa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Surat Al-Mu'minun ini membuat Ibunda Aisyah itu sempat bingung. Orang yang baru memberikan sedekahnya tapi hati mereka tergetar ketakutan. Ibunda Aisyah ketika membaca surat Al-Mu'minun ayat 60 ini sempat bingung. Kok bisa ada orang yang sedekah tapi habis sedekah dia malah ketakutan. Dia ketakutan. Maka pada saat itu beliau tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-60 surat Al-Mu'minun adalah orang yang sedekah tapi baru saja melakukan dosa besar? Mungkin membunuh, mungkin minum khamar, mungkin berzina. Makanya ketika mereka habis berzina, membunuh, lalu sedekah, mereka khawatir terhadap dosanya itu. Kata Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, istrinya yang beliau cintai dalam riwayat Tirmidzi, Nabi lalu menjawab, la ya binti Siddiq. Nggak gitu, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Nggak gitu. Yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, orang yang mereka habis bersedekah itu, haula yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla yataqabbala minhum a'malahum. Bukan gitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi itu terkadang memanggil istrinya Aisyah itu dengan binti Siddiq, anak putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan gitu. Bukanlah yang dimaksudkan oleh Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 60 adalah orang yang sedekah tapi habis membunuh dan berzina. Bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat 60 surat Al-Mu'minun, Nabi menjawab, mereka adalah orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Semakin banyak ibadah yang mereka lakukan, maka ketika Allah menerima ibadah-ibadah ini, Allah memberikan kepada hati mereka, ya khafun ala yataqabbala minhum a'malahum.
Semakin banyak ibadah yang mereka kerjakan, ketika ibadah itu diterima sama Allah, ciri khasnya ibadah kalau diterima oleh Allah itu apa? Dijadikan orang yang habis beribadah merasa tidak pede dengan ibadah yang baru saja dia kerjakan, sehingga menjadikan dia terus beramal tanpa letih karena merasa modalnya belum cukup. Dan ketika perasaan modal itu belum cukup, dia tidak pernah berhenti untuk memberikan yang wajib dan menambahkan dengan yang sunnah. Ya. Dan ini dikuatkan kembali dengan dialognya antara Hammam radhiyallahu anhu dengan sahabat Ali. Hammam itu pernah tanya kepada sahabat Ali, wahai sahabat Ali, ceritakanlah kepada kami sifat penduduk surga yang ketika engkau menceritakan sifatnya seakan-akan aku tuh melihat mereka berjalan di atas kehidupan di dunia. Maka di antara deretan yang dijelaskan oleh Ali ada salah satu part yang berkaitan tentang poin ini. Ali mengatakan, kalau kamu melihat penduduk surga itu tidak pernah merasa cukup dengan ibadah. Mereka merasa khawatir ibadahnya yang kemarin-kemarin belum diterima. Akhirnya terus beribadah. Kenapa? Mereka merasa tidak pede dengan ibadah itu di hadapan Allah. Perasaan takut itu yang menjadikan mereka tidak pernah berhenti dan tidak pernah mengambil cuti untuk terus melakukan ketaatan. Ini bukan suudzon sama Allah, enggak. Ini perasaan, rasa khawatir yang menjadikan akhirnya terus beramal. Kalau analogi sederhananya kayak anak 3 SMA ketika akan mengalami ujian Eptanas atau sekarang bahasanya apa? Semakin dia khawatir tidak lulus ujian akhir, semakin dia akan begadang. Semakin dia khawatir tidak lulus, semakin panjang dia akan mempelajari setiap materi-materi ujian yang akan dihadapi dan dia tidak pernah lelah. Kenapa? Kelelahan itu hilang bersama dengan rasa khawatir kalau selama 3 tahun studinya itu dievaluasi dalam 3 hari ketika ujian itu. Itu analoginya. Ya. Makanya ketika para penduduk surga kayak Abu Bakar, Umar diberitahu sebagai penduduk surga, justru mereka malah tidak merasa pede. Justru mereka terus beramal dan mereka merasa tidak pede. Kenapa? Tidak pede dengan amal itu ciri khasnya para penduduk surga. Tapi tidak pede dengan amal itu apa? Yang menjadikan mereka terus beribadah. Bukan menjadikan mereka akhirnya tidak beribadah. Tidak. Tidak pede dengan amalan yang mereka lakukan. Menjadikan mereka terus menambah bekal, dan menambah bekal. Maka sikap hati atau selimut hati yang paling baik ketika sebelum memasuki Ramadan itu apa? Yang ketiga, jadikan bahwasanya hati kita merasa bahwasanya jangan-jangan Ramadan yang telah aku lalui sepanjang hidup saya ini belum cukup. Jangan-jangan tilawah yang saya lakukan ini belum cukup. Ya Allah, jangan-jangan umrah yang telah saya lewati belum cukup. Ketika perasaan itu betul-betul kita hadirkan pada hati kita, maka kita akan memasuki Ramadan dan kita akan menghargai setiap ketaatan di bulan Ramadan. Apapun itu akan kita kerjakan. Kenapa? Orang yang merasa butuh, maka mereka memiliki energi lebih besar daripada mereka yang tidak butuh. Gampangnya begini. Orang bisnis yang lahir dari comfort zone, orang kaya, latar belakangnya orang kaya, modal ada ketika dia berbisnis, biasanya dia tidak memiliki energi sebagaimana orang yang diuji dengan banyak ujian, tidak punya modal. Dan dia harus betul-betul memikirkan inovasi supaya bisnisnya itu berhasil. Comfort zone itu kan sering sekali kita menjumpai perkataan para pebisnis. Comfort zone is killing you. Comfort zone itu kadang-kadang membunuhmu. Kenapa? Karena orang merasa, udahlah, ini udah ada modal lah, bapak saya masih kaya, uang saya masih banyak. Comfort zone is killing you. Kadang-kadang comfort zone itu membunuh kita. Ini analogi sederhana dari apa yang kita tarik dengan apa yang kita kaitkan dengan perkataan para ulama. Merasa kurang itu penting. Makanya ketika kita memasuki Ramadan itu jangan terlalu pede. Wah, Ramadan kemarin tahun lalu saya sudah khatam 3 kali. Oh, Ramadan tahun lalu saya sedekahnya sudah ratusan juta. Oh, Ramadan tahun lalu sudah. Udah. Salah satu keberkahan amal itu dijadikan kita lupa dengan amalan itu. Lalu kita merasa kurang. Kenapa? Ingat perkataan dari Abu Hurairah. Tulus safar, qillatul a'mal. Perkataan Abu Hurairah. Bahkan kalau kita mengingat
Orang yang mengalir pahalanya sampai hari ini itu salah satunya Abu Hurairah. Karena kalau kita menyebutkan hadis, maka mengalir pahalanya untuk Abu Hurairah yang telah menyampaikan hadis itu dari lisan Rasulullah kepada kita. Tadi aja kita menyebutkan 2 hadis dari Abu Hurairah. Ini baru saya, belum ustadz-ustadz yang lainnya. Tapi tahukah kita perkataan dari Abu Hurairah itu apa? Beliau ketika akan meninggal dunia berkata kepada anaknya, tulus safar, perjalanan ayahmu ini panjang nak. Dan sedikit amal yang dibawa oleh ayahmu ini. Perasaan kurang itu selalu tertera pada kehidupan para sahabat menjelang kematiannya. Abu Bakar merasa tidak pede. Umar bin Khattab juga merasa tidak pede ketika menjelang kematiannya. Sampai mengatakan, wailu li ummi li in lam yarhamani rabbi. Celaka saya, celaka ibuku kalau Allah tidak merahmati aku. Kenapa? Merasa kurang itu merupakan sikap hati yang terbaik. Selimut hati yang baik itu merasa kurang dalam ibadah. Lupakan apa yang telah kita lakukan, lupakan apa yang telah kita kerjakan, dan milikilah sikap merasa kurang. Kalau kita merasa kurang, kita akan mengambil apa yang mampu kita maksimalkan di bulan Ramadan tepat di hari pertama, dan kita tidak akan pernah lewat sampai hari yang terakhir. Jangan pernah merasa, oh sudahlah Ramadan tahun lalu saya sudah hatam. Ramadan tahun lalu saya sudah itikaf. Ramadan tahun lalu saya sudah umroh. Lalu perasaan itu menyergap kita dan menjadikan kita akhirnya ketika datang Ramadan sekedarnya merasa lebih dalam takaran ibadah itu comfort zone yang bisa mematikan. Semakin orang solih, semakin tidak pede mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena rasa takut yang Allah timpakan kepada hati mereka. Ketika Allah menimpakan rasa takut pada hati mereka, rasa khawatir itulah yang menjadikan mereka terus melakukan amal. Dan tidak pernah berhenti untuk terus beramal. Mereka curiga kepada dirinya sendiri terhadap amal-amal yang tidak berkualitas yang bisa jadi terus mereka lakukan. Kecurigaan kepada diri mereka itulah yang menjadikan mereka tidak pede. Itulah pentingnya kita yang ketiga. Maka yang ketiga ini harus selalu kita berikan maknanya. Harus merasa kurang di dalam apa yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Supaya kita punya energi untuk memanfaatkan secara maksimal apa yang kita hadapi. Yang keempat, yang kita lakukan dan kita kerjakan adalah bagaimana kita harus betul-betul memanfaatkan waktu Ramadan. Karena Ramadan itu sebenarnya terutama pada 10 hari yang terakhir. Imam Ibnu Qayyim itu berkata 10 hari yang terakhir itu merupakan momentum paling luar biasa yang Allah berikan supaya kita pada 10 hari yang terakhir ini memutuskan mata rantai kita dari dunia. Banyak sekali godaan yang menggoda kita ketika di bulan Ramadan dengan berbagai macam hal. Karena perputaran uang ekonomi di bulan Ramadan terutama pada 10 hari yang terakhir itu mengalami kelonjakan yang luar biasa tinggi. Karena perputaran uang pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu justru sangat tinggi sekali. Dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Tak terkecuali kita. Penting rasanya untuk menanamkan kepada diri kita jauh sebelum Ramadan itu datang. Bahwasanya kita ingin untuk memberikan kehidupan kita di bulan Ramadan hanya untuk Allah. Allah tidak minta banyak, Allah minta 1 bulan. Kalaupun kita belum bisa 1 bulan, minimal 10 hari yang terakhir. Makanya pada 10 hari yang terakhir itu kita berikan maksimal. Kita berikan maksimal. Diputuskan mata rantai dunia yang terkadang tidak pernah berhenti. Ramadan momentum yang tepat untuk melatih hati kita sadar dari mabuknya dunia. Sadar dari mabuknya dunia. Ya. Dan kita harus terus berdialog pada hati kita. Harta ini bagaimana, arahnya kemana, mengalirnya kemana, dan lain sebagainya. Berdialoglah dengan hati. Sembuhkan atau kurangi dulu mabuknya hati manusia dari dunia sebelum Ramadan itu datang. Ketika Ramadan dia sudah
memiliki narasi yang baik tentang harta, tentang dunia. Dan akhirnya pada 10 hari yang terakhir dia betul-betul bisa fokus untuk memberikan 10 hari yang terakhir hanya untuk Allah. Para sahabat Nabi diceritakan oleh seorang ulama, justru pada 10 hari yang terakhir itu redup ekonomi. Karena berbagai macam perkara yang mereka fokuskan hanya untuk Allah. Makanya 10 hari yang terakhir itu sampai taklim Nabi mengurangi banyak. Dakwah dan lain sebagainya. Karena fokus hanya untuk Allah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, mungkin 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang terakhir fokus untuk Allah semuanya. Ya. Dan ini juga menjadi catatan penting bagi setiap para laki-laki. Kalau kita mampu untuk istirahat pada 10 hari yang terakhir itu jauh lebih baik. Ya. Karena bagaimanapun cinta kepada dunia itu, untuk memutuskan mabuk kepayangnya hati manusia terhadap dunia itu memang harus dilatih dan terkadang perlu momentum tepat untuk itu. Dan itu salah satunya pada momentum Ramadan. Salah satunya pada momentum Ramadan. Ya, menyelesaikan dari urusan dunia. Ya, dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan. Berdialog dengan hati, ngobrol dengan istri, ngobrol dengan suami, gimana nih nanti ketika Ramadan. Ini kan Ramadan bulannya Allah nih, selain Muharram, ini kan salah satu Ramadan itu kan juga bulannya Allah cintai. Apa yang kita berikan untuk Allah, apa yang harus kita kerjakan. Supaya tidak ada kaitan dengan dunia terus. Karena ini termasuk salah satu perkara yang kita harus evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Ya. Makanya Masya Allah ya, kurang-kurangilah ketika pas Ramadan itu untuk banyak melihat. Karena biasanya dengan banyak melihat itu timbul keinginan. Dan ketika timbul keinginan, maka ada kaitannya dengan urusan Ramadan, dengan urusan dunia. Ya. Dan yang terakhir, yang penting untuk kita harus mengerti adalah persiapan tazkiyatun nafas sebelum Ramadan adalah banyak-banyaklah minta kepada Allah supaya kita diberikan hati yang bersih. Sering-seringlah kita memohon kepada Allah diberikan jiwa yang bening. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati berikan nafsi jiwaku takwa, ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikan jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah zat yang sebaik-baik mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau lah yang menguasai dan engkau lah yang mengendalikan hatiku dan jiwaku. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesucian, ketakwaan jiwa dan hati kami. Engkaulah yang menggenggamnya, engkaulah yang zat yang paling sempurna di dalam membersihkannya dan mensucikannya sebelum Ramadan datang. Jadikan hati kami bersih bersama dengan sinar keutamaan Ramadan yang datang pada kehidupan kami. Mempersiapkan Ramadan tidak selalu melulu dengan fisik, tapi mempersiapkan Ramadan sangat berhajat kepada penjagaan pada komponen hati. Kalau hati kita tidak kita jaga, seberat apapun kita melakukan ibadah, sesulit apapun kita melakukan ketaatan, tapi komponen hatinya dan jiwanya konslet, semuanya jadi kosong. Dan itulah yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk saya, keluarga saya, dan kepada semua yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Walaupun malam kali ini sedikit bergeser dari hari Kamis, ya harusnya kita kajian dan kita geser pada hari Sabtu. Qadarullah hari Kamis kemarin kami harus survei satu tempat yang nanti akan digunakan pada Samila Series yang ke-7. Dan ternyata perjanjiannya memang hari Kamis tidak bisa digeser. Jadi akhirnya saya mohon maaf karena harus digeser pada hari Sabtu. Kadang-kadang memang begitulah kami dengan ritme dakwah.
Kadang-kadang dakwah itu bukan hanya sekedar taklim, tapi dakwah itu banyak komponen dan salah satunya adalah taklim. Dan salah satu perkara yang harus selalu kita bersabar adalah terkadang kita berjumpa dengan untur-untur yang tidak terduga. Semoga seluruh para penuntut ilmu mengerti adab dan bagaimana sikap di dalam kita menuntut ilmu dalam setiap kebaikan dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Akhi Nasir di studio Al Irsyad Surabaya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih imbauannya tadi untuk mengajak. Mungkin ada muhsinin di sini ya yang mau berperan dalam memudahkan dakwah Masjid Al Irsyad di Depok, teman-teman di Depok. Oke, sebelum saya ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada yang raise hand, ini apakah mau bertanya langsung? Silakan konfirmasi ya. Dan jangan lupa pertanyaannya ringkas dan disampaikan nama serta domisilinya. Saya ke Q&A dulu yang sudah masuk. Di Ibu Tia yang menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, apakah berdoa agar diri ini menjadi hamba yang disayang Allah, menjadi pribadi yang pemaaf, sabar dan syukur, walaupun kita tahu sebagai hamba yang lemah dan mudah mengeluh, terkadang tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan, tapi kita tetap meminta hal tersebut. Ulangi lagi gimana, Ustaz? Apakah doa agar diri ini menjadi hamba yang disayang Allah, menjadi pribadi yang pemaaf dan bersyukur, itu boleh dilakukan walaupun kita tahu sebagai hamba yang lemah dan mudah mengeluh, kita kadang tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan? Saya belum paham intinya. Bolehkah kita meminta kepada Allah sebagai hamba yang bersyukur padahal kita memiliki banyak dosa dan kekurangan, begitukah? Hamba yang maaf ya, hamba yang sabar padahal kita sering tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan. Maksudnya kita bolehkah meminta sebagai hamba yang bersabar walaupun kita secara kenyataan sehari-hari adalah orang yang sering tidak sabar dalam kehidupan pada ujian? Justru karena kita adalah tidak sempurna, itulah yang menjadikan kita meminta sama Allah. Makanya tadi saya agak bingung di situ. Justru kalau kita sudah sempurna, ngapain kita berdoa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah tidak sempurna dan memiliki keterbatasan, itulah yang menjadikan kita terus berdoa sama Allah. Sembari ketika kita berdoa, kita berharap betul semoga Allah betul-betul memberikan pertolongan kepada kita di dalam kesabaran kita menghadapi ujian pada kehidupan kita. Teruslah berdoa walaupun hari ini belum tampak hasilnya. Teruslah berdoa walaupun besok belum tampak hasilnya. Teruslah berdoa walaupun lusa belum tampak hasilnya. Karena yang namanya hasil, Allah yang menentukan kapan. Janganlah ketidaksempurnaan yang kita lakukan dalam hidup menjadikan kita putus asa dari harapan kita kepada Allah, pada rahmat yang Allah janjikan. Dan itu penting. Itu penting sekali. Mintalah terus sama Allah atas apa yang Allah janjikan untuk kita. Walaupun kita memang tidak sempurna dengan segala macam dosa dan kemaksiatan yang terus kita lakukan. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus berdoa kepada Allah. Allah alam bisa. Baik, semoga terjawab ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Kemudian yang mau bertanya langsung, Resen Hanifatus Suhro. Silakan bisa di unmute Zoom-nya. Assalamualaikum. Itu belum masuk. Oke. Belum disetting sama admin katanya. Yo Mas, wah, belum disetting. Oke. Apa kita nunggu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Bangkalan Madura, Ustadz. Di Bangkalan, oke. Siap. Pertanyaannya ringkas ya. Iya, Ustadz, tadi kan berbicara terkait dengan persiapan Ramadan. Nah,
hal yang paling lebih mulia lagi kalau persiapan itu kan tidak hanya diri kita tapi juga terutama kepada keluarga kita. Sedangkan mungkin keluarga kita tuh tidak begitu bagus mungkin ya secara ibadah. Itu gimana sih Ustadz kiat-kiatnya supaya Ramadan tahun ini tuh bisa berbeda dengan Ramadan tahun lalu, baik itu secara akhlak dan ibadah kita dalam menghidupkan dan memuliakan Ramadan. Sekian Ustadz, jazakumullahu khairan katsiran. Dulu ya Ibu. Ibu sudah mendoakan keluarganya semaksimal mungkin? Kalau doa iya Ustadz, tapi maksimal sepertinya belum. Mungkin jawabannya ada di situ. Karena memang pada dasarnya memang ini tampak normatif, tapi sejatinya inilah solusi dari sekian banyak perkara yang terjadi pada kehidupan kita kan. Kita tidak mungkin menyalahkan kegelapan kalau kita tidak menghidupkan lentera. Dan lentera yang maksimal kita lakukan adalah dengan doa. Karena yang menggenggam hati siapapun orang yang ada di sekitar kita hanyalah Allah. Jadi kalau kita ingin untuk berbuat yang terbaik untuk diri kita ataupun orang yang ada di sekitar kita, dimulai semua itu dari doa. Karena tidak ada perkara yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Doa itu merupakan anak panah yang ketika dilepaskan pasti berbalik menjadi sebuah kebaikan. Pasti menjadi sebuah kebaikan. Siapa yang bisa membayangkan Nabi Yunus di dalam gelapnya perut ikan, gelapnya samudra yang begitu dalam, dan gelapnya malam yang begitu gelap gulita, tetapi dengan doa yang dipanjatkan menjadikan Allah memberikan perintah kepada ikan paus untuk menepi dan memuntahkan Nabi Yunus. Itu doa. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Itu doa. Makanya saya ada sebuah kisah yang Masya Allah ya, ada kisah nyata. Saya punya seorang teman yang bapaknya tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Bahkan bapaknya membangun musola di rumah, tapi musola itu pun tidak pernah didatangi oleh bapaknya. Padahal bapaknya membangun musola di rumahnya. Tapi sang anak tidak pernah berhenti untuk mendoakan bapaknya. Dari waktu SD sampai dia menikah. Kita lihat berapa tahun perjalanan doa yang dipanjatkan dari SD sampai beliau menikah. Tapi Allah mengabulkan. Beberapa saat sebelum bapaknya meninggal itu tiba-tiba bapaknya melaksanakan sholat Jumat. Pergi ke masjid yang selama ini tidak pernah beliau datangi. Lalu beliau sholat. Lalu akhirnya beliau melaksanakan satu persatu sholat yang sepanjang hidup hampir tidak pernah dilakukan oleh beliau. Dan beliau melakukan itu beberapa saat sebelum meninggal dunia. Itulah keajaiban doa. Itulah keajaiban doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kita tidak pernah tahu kapan doa itu yang kita panjatkan membuka pintu langit dan menurunkan berkah untuk apa yang kita doakan. Nah itu yang mungkin kita lakukan kalau kita lalu mengingat keluarga yang kita cintai. Ya. Bagaimana juga untuk diri kita menghadapi Ramadan ini? Ya tadi persiapan yang tadi kita bahas juga menjadi sebuah pembelajaran kita. Mari kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa untukku. Dan jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi bekal terbaikku untuk menghadap kepadamu. Dan itu semoga bisa memberi sebuah solusi atas hal-hal yang kita jumpai. Ataupun kondisi yang belum ideal yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu Hanifatus Surah ya di Bangkalan. Berikutnya pertanyaan yang lain. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya sering merasa atau seperti ada bisikan hati, benarkah niatmu sepenuhnya ikhlas? Atau ada sesuatu yang ingin dirimu dapatkan? Nah, ini berulang-ulang setelah saya beramal. Dan Sufyan As-Tsauri mengatakan yang paling sulit dijaga adalah niat yang terbolak-balik.
Bagaimana menjaga keikhlasan dalam niat ini Ustadz? Takut sekali Allah tidak menerima karena mungkin hati masih tertempeli harapan dunia tanpa sengaja. Mungkin yang pertama, kalau pembahasan masalah niat ini nanti kiranya Bapak bisa memutar kembali video dan rekaman kajian kita yang membahas tentang masalah niat di awal-awal pembahasan kitab ini bersama dengan Masjid Al-Irsyad. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana menyoroti hati kita yang sering bertanya apakah betul-betul karena Allah? Itu dialog yang baik, Pak. Tidak usah rasa khawatir, itu dialog yang baik. Berarti ketika Bapak sudah mulai ada dialog di dalam hatinya, apakah ini betul-betul karena Allah saya melakukan itu atau karena yang lain? Berarti adalah Allah sudah memberikan mesin produksi pada hati kita untuk memberikan sebuah pembelajaran dan memberikan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Dan tidak setiap hati itu bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Biarkan itu. Tapi ketika Bapak mendapati pertanyaan itu, itulah yang menjadikan Bapak terus memperbaiki diri dan memperbaiki hati untuk terus meyakinkan, ya Allah ini untukmu ya Allah. Ini untukmu ya Allah. Betapa banyaknya orang yang hari ini Pak, mereka melakukan banyak aktivitas amal yang mereka tidak pernah terfikir sebagaimana yang Bapak pikirkan pada hati mereka. Mereka ketika beramal ya sudah selesai langsung. Tanpa mereka merasa ini apakah sudah kira-kira ikhlas atau tidak. Makanya memiliki apa yang Bapak rasakan itu mahal harganya. Biarkan itu di situ. Biarkan itu berjalan. Tapi sembari Bapak terus mengevaluasi ketika pertanyaan itu berkecamuk di dalam hati. Dia tidak datang dari setan, Pak. Dia bukan datang dari nafsu. Ketika Bapak bertanya pada hatinya, apakah ini saya lakukan karena Allah ataukah ada yang lain? Itu datang dari kebaikan. Biarkan itu ada. Tapi jadikan itu sebagai sebuah evaluasi. Allah a'lam bishawab. Kemudian berikutnya dari Ibu Widya di Batam. Ustadz, jika kita memiliki teman yang beberapa kali menyakiti kita, bercerita hal-hal buruk mengenai kita pada orang lain, kita sudah memaafkannya, tidak memelihara kebencian kepada orang ini, tidak memutuskan silaturahim dengannya, dan tetap berusaha membantunya jika dia butuh pertolongan. Namun menjaga jarak atau untuk stay away dari teman yang bersifat toksik seperti itu, apakah masih digolongkan orang yang memaafkan dan tetap berbuat baik? Kalau ibu tetap berbuat baik kepadanya, walaupun ibu tetap menjaga jarak, karena ibu tahu bahwasanya ada pengaruh buruk yang kita peroleh ketika berada di dekatnya dan ketika frekuensi kita terlalu dekat, tidak apa-apa, itu termasuk kategori telah berbuat baik ketika terdolimi. Moga-moga ini menjadi transaksi ibu di hadapan Allah dan semoga ibu dipantaskan untuk menyambut seruan para malaikat. Siapakah yang nanti diberikan pahalanya secara langsung dan ibu termasuk yang akan mendatangi seruan itu. Semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Baik. Ini banyak yang ngirim lewat chat ya, tidak di Q&A. Oke, dari chat ada pertanyaan. Semoga, ini doa ya. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, tim Masjid Al-Irsyad, dan seluruh umat muslim. Ustadz, apakah boleh kita bersedekah atas nama orang yang pernah kita zolimi, baik sengaja atau tidak sengaja? Apakah ini bisa jadi sarana untuk menghapus dosa kita kepada mereka? Boleh, selama antum sudah tidak lagi punya kontak dengan orang yang terdolimi. Tapi kalau memang antum masih punya kontak dengan orang yang terdolimi, dekati, mintalah maaf secara langsung. Tapi kalau antum sudah lost kontak dengan mereka, silahkan kita sedekahkan dan kita niatkan, ya Allah, sedekah ini saya berikan kepada orang-orang yang pernah saya dolimi. Semoga sedekah ini mengalir untuk mereka ketika saya tidak bisa lagi meminta ridho dan keikhlasan mereka secara langsung. Jadi kalau masih bisa ketemu harus dihadapin orangnya saat ya datang ya. Kenapa? Kalau masih bisa ketemu berarti didatangin orangnya untuk minta maaf tadi itu. Iya, karena memang kalau kita masih bisa ketemu dan itu berkaitan langsung tentang hak-haknya mereka, ini disebut dengan hakul adami, ya berarti harus ketemu langsung. Baik.
Berikutnya Ibu Dia di Banjarbaru. Ustadz, kalau seseorang ini selalu ingin mengikuti taklim atau mengaji, tapi karena merasa kurang ilmu dan merasa takut untuk mengajarkan ilmu yang sudah kita dapatkan, apakah termasuk poin kedua orang yang masuk neraka tadi itu? Karena gimana, saya nggak paham maksudnya, Ustaz. Kalau seseorang ingin taklim atau mengaji, tapi karena memang merasa kurang ilmu dan merasa takut untuk mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan, ini apakah termasuk orang yang masuk neraka poin yang kedua tadi di awal itu, yang mengaji bukan karena Allah? Saya masih agak kurang paham fokus dari pertanyaannya itu kemana itu. Oke. Orang dia tidak mau ngaji, alasannya karena takut mengajarkan, gitu maksudnya? Bukan, dia orang ini justru selalu ingin mengaji, Ustaz. Ya, terus? Selalu ingin taklim. Tapi karena dia merasa, tapi dia takut untuk mengajarkan ilmu yang dia dapatkan ini. Kenapa dia takut mengajarkan ilmu yang dia dapatkan? Karena merasa kurang ilmu. Kalau seseorang itu ngaji, lalu tidak mengajarkan ilmunya, tapi bermanfaat untuk dirinya, tidak apa-apa. Ya, karena memang berdakwah itu tidak kewajiban secara mutlak. Ya. Memang berdakwah itu kewajiban yang bersifat muqayyad dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi akhirnya kalau itu menjadikan dia nggak mau ngaji lagi, nah itu juga salah, walaupun tidak sebagaimana hadis. Kalau hadis yang tadi kita terangkan pada poin yang kedua, itu mereka yang ngaji, tapi sifat dari ngajinya itu bukan untuk Allah, tapi supaya mendapatkan pujian dan predikat sebagai orang yang alim dengan apa yang menjadi aktivitasnya. Nah, itu berbeda dengan konteks pertanyaan yang tadi, makanya saya agak bingungnya itu, ini arah pertanyaannya kemana? Hukumnya atau kaitannya dengan hadis tadi? Kalau kaitannya dengan hadis tadi jelas berbeda. Ya, kalau memang kita ngaji tapi kita memang belum bisa mengajarkan karena berbagai macam hal, karena saya merasa tidak pede, saya merasa belum yakin, ya memang kalau apa yang belum diyakini nggak boleh diajarkan. Karena apa? Ilmu itu harus berdasarkan dan berbasis keyakinan. Al-yakin, bukan adzon. Ketika sudah yakin baru disampaikan. Ya, kalau memang belum yakin, ya tidak apa-apa, tidak disampaikan sekarang. Mungkin satu waktu Allah yang akan memberikan kepadanya sebuah kekuatan dan keberanian untuk menyampaikan. Tapi memang berdakwah itu bukan kewajiban secara mutlak. Dia memang kewajiban dengan beberapa syarat. Harus paham, harus mengerti tentang apa yang dia sampaikan, tidak boleh sembarang. Itu syarat-syarat yang mengikuti dalam kewajiban untuk menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya, apakah indikator peningkatan kualitas ibadah Ramadan dari tahun ke tahun itu, Ustadz, hanya bisa terlihat dari misalnya jumlah mengkhatamkan Al-Quran, jumlah sedekah, jumlah sholat sunnah yang dilakukan, atau ada indikator lain yang tidak terlihat? Sebenarnya itu salah satu indikator diterimanya amal ibadah. Min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Maka diterimanya ibadah itu apabila mendatangkan kekuatan ketaatan yang lebih besar setelah ibadah yang sebelumnya diterima sama Allah. Itu indikatornya di situ. Tapi memang tidak selamanya di situ. Bisa jadi ketika ibadah diterima, mungkin kualitas ibadahnya dan kuantitasnya masih sama, tapi rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Itu juga menjadi salah satu indikator ibadahnya diterima. Indikator yang lainnya ketika kamu beribadah tapi hatimu merasa kurang kalau sudah mengingat Allah, itu juga salah satu indikator ibadahmu diterima. Jadi tidak selamanya bahwasanya indikator amal ibadah itu mendatangkan ketaatan yang lebih besar. Bisa jadi rasa takut yang bertambah, itu indikator amal diterima. Bisa jadi rasa khawatir terhadap ibadah yang telah dia lewati dan telah dilakukan ketika dia tidak merasa pede, itu juga salah satu indikator ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oke. Berikutnya Pak Abdullah ya di Semarang ya. Ustadz, bagaimana kita bersikap dengan mereka yang membidah-bidahkan kita? Padahal amalan yang disebut bidah itu ikhtilaf di kalangan ulama. Saya jengkel Ustadz dibilang melakukan bidah. Apakah saya maafkan saja perkataan mereka atau bagaimana? Kalau Bapak memang yakin apa yang Bapak lakukan itu memiliki dalil dan memang terjadi perbedaan di antara para ulama, sampaikan Pak kepada mereka tentang perbedaan itu supaya mereka terbuka mata hati dan pikiran mereka tentang ikhtilaf di antara para ulama. Kalaupun toh mereka tetap ngeyel dan tetap mudah untuk membid'ahkan saudaranya dengan begitu mudah yaitu antara dia dengan Allah Pak. Kita tidak bisa memuaskan setiap orang Pak, dan kita tidak ditugaskan untuk memuaskan setiap orang. Itu juga selalu saya pegang akhir-akhir ini. Kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Gimana kita memuaskan setiap orang? Kita tidak bisa memuaskan setiap orang kok. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik, meminta maaf atas segala keterbatasan yang kita miliki, meminta maaf atas segala kesalahan, lalu kita memberikan yang terbaik apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Selebihnya, hanya Allah yang bisa menutupi seluruh kekurangan kita. Sudah selesai Pak. Kalaupun mereka akhirnya terus membid'ahkan, itu urusan mereka dengan Allah. Itu tanggung jawab mereka dengan Allah. Dan itu perhitungan mereka dengan Allah. Tugas kita menyampaikan, menjelaskan. Tugas kita tidak bisa memuaskan mereka. Tidak bisa kita puaskan mereka Pak. Karena terkadang orang kalau sudah fanatik itu, tidak bisa diomongin orang fanatik itu. Kan saya sudah sering menyampaikan. Ada 3 orang yang susah dikasih nasihat. 1 orang yang jatuh cinta, susah dikasih nasihat. Orang kalau dikasih nasihat tuh udah jatuh cinta tuh susah. Yang kedua orang yang jatuh cinta sama dunia itu juga susah dikasih nasihat. Yang ketiga orang yang fanatik. Kalau orang sudah fanatik itu sulit Pak. Maka kita berdialog dengannya itu sebagaimana nguras lautan. Habis tidak, pegel iya. Makanya yang kita lakukan ya sudah. Ya udah kita lakukan aja sebagaimana yang kita kerjakan. Kalau dia tidak menyapa, sapa dulu. Ya, kalau mereka tidak mau nyapa, ya sudah kita yang sapa duluan aja. Kalau kita sapa kok tetap nggak mau melengos, ya sudah sapa lagi yang kedua. Nggak mau lugai, sudahlah urusan dia dengan Allah. Saya ada kisah nyata Pak. Ada beberapa orang yang ketika ketemu tidak nyapa. Tapi ketika saya sapa akhirnya baik. Tapi ada orang yang ketika kita sapa tetap aja. Kalau nggak disapa nggak mau nyapa. Kita sapa lagi, ya jawab sekedarnya. Kalau kita tidak nyapa, ya nggak mau nyapa. Ya udah nggak usah kita paksain. Kita juga tahu kapasitas diri kita. Ya sudah, mungkin antara saya dengan kamu cukup tahu sesama muslim aja. Sudah cukup. Lebih daripada itu saya serahkan sama Allah. Ya udah pokoknya saya tahu kamu muslim, saya muslim. Gitu aja. Udah. Ya kita nggak perlu bermuamalah lebih lanjut sama orang semacam itu. Kita tidak bisa mengharapkan orang di sekitar kita ideal sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita bisa mengharapkan yang ideal dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah kita sedih Pak, kalau semacam itu. Marilah kita berdamai dengan orang-orang yang memang pada dasarnya bisa menjadi ujian bagi kita. Bukankah kita diuji sebagian dari kita menjadi ujian bagi sebagian yang lain? Kan itu yang Allah sampaikan. Jadi akhirnya kita berdamai dengan hidup. Ya, kadang-kadang kita layak memprioritaskan orang yang memprioritaskan kita, dan kita terkadang tidak perlu memprioritaskan orang yang memang tidak layak kita prioritaskan. Ya sudah. Kalau dijelaskan nggak mau Ustaz, ya sudahlah, ya sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Dia masih membita-bitakan saya. Itu urusan dia dengan Allah nanti yang akan kita hadapi dengannya. Nah itu yang kita harus mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya Umi Sari menanyakan bagaimana memaafkan orang yang punya hutang kepada kita dan tidak mau membayarnya, Ustaz. Apakah kita harus mengikhlaskan uang kita tidak dibayar? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada orang yang meninggal dan punya hutang puasa Ramadan, apakah keluarganya wajib untuk membayar
kuasa orang tersebut? Yang pertama, bagaimana kalau ada orang yang berhutang dengan kita? Tentunya hutang kalau tidak selesai di dunia, maka itu akan menjadi sebuah perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hutang itu masalah halal, tapi bisa menghalangi perjalanan manusia menuju kepada surganya Allah, itu adalah hutang. Dan orang yang menjadi piutang atau orang yang dihutangin, maka dia punya hak untuk menagihnya. Dan orang yang menagih hutang dan tidak mau meridhoi dan tidak mau mengikhlaskan hutangnya, tidak menjadikan dia jahat dan tidak menjadikan dia dosa. Kalau memang dia tidak mau memaafkan disebabkan alasan-alasan primer. Orang yang berhutang tidak memberikan komitmen, justru bersenang-senang dengan banyak uang. Dia kesana kemari, tapi mereka memang tidak pernah memprioritaskan untuk membayar hutang. Nah, akhirnya kita tidak bisa mengikhlaskan. Nah, maka tentunya itu sikap yang dibenarkan oleh syariat. Kecuali ketika kita mendapati betul orang yang berhutang ini terlilit dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, yang menjadikan dia tidak bisa membayar hutang. Maka ketika kita berikan maafnya, ada bayi nangis ya? Ketika kita berikan maafnya, maka sesungguhnya itu akan menjadi sebuah kemuliaan untuk kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kondisinya ada orang keluarga kita meninggal dengan meninggalkan hutang? Ini para ulama berbeda pendapat. Man mata wa alaihi syam soma'an waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia masih punya hutang, maka dipuasakan walinya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memang harus dipuasakan oleh ahli warisnya dari anak-anaknya. Ada yang cukup dibayar fidyahnya saja. Jadi fidyahnya yang dibayar sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Maka itu yang insya Allah bisa diwakilkan. Saya memilih pendapat yang kedua. Ketika misalkan bapak meninggal ketika Ramadan, maka saya membayar fidyahnya bapak selama 1 bulan. Nah, fidyah itu untuk menggantikan puasanya, dan memang bapak dalam kondisi sudah sepuh pada saat itu, yang sebenarnya secara fikih orang yang sepuh pun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Sesungguhnya orang-orang yang lemah itu diwajibkan membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian Ibu Rosalinda, saya sudah 2 tahun lebih komunikasi terputus dengan saudara kandung karena ada friksi-friksi dan zon kepada kami dan orang tua mengarah kepada hasad. Dia yang memilih menutup akses komunikasi. Ketika kami kontak tidak merespon, sudah berkali-kali minta maaf tapi tidak ada tanggapan. Maka saya hanya bisa mendoakan dari jauh. Semoga Allah melembutkan hatinya dan menyambung kembali silaturahim ia dengan keluarganya. Apakah kondisi seperti ini Ustadz tergolong terputusnya silaturahmi? Saya sangat takut menjadi penghalang doa-doa saya. Ya, kalau ibu sudah berikhtiar dan berusaha, maka ibu bukan termasuk orang yang memutuskan, karena ibu ada ikhtiar untuk muwasalah, ada ikhtiar untuk menyambung kembali. Ya, ikhtiar untuk wasil, ikhtiar untuk menjadi penyambung kembali dengan apa yang ibu lakukan, mengontaknya, memberikan komunikasi, maka itu sudah bagian dari sebuah ikhtiar yang insya Allah ibu tidak lagi berada pada status memutuskan tali silaturahmi. Ya, kalaupun hari ini belum terjadi tersambungnya tali silaturahmi, itu bukan karena ibu yang menginginkan, tapi karena pihak yang dihubungi tidak memberikan respon, ya itu antara dia dengan Allah. Tapi ibu tetaplah berbuat apa yang ibu sudah lakukan, dan jangan berhenti. Tetap kalau ada momen-momen tertentu, ya tetap berikan kabar walaupun tidak terjawab. Karena itu salah satu di antara definisi menyambung tali silaturahmi. Justru menyambung tali silaturahmi adalah kepada orang yang berusaha memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan tentang sholawat. Apakah nanti dibahas waktu bahas sholawat, Ustaz? Sholawat nanti dibahas ketika pas pembahasan sholawat. Bolehkah sholawat ketika kita ingin mendapatkan barang-barang yang kita inginkan? Nah, biasanya pertanyaannya ini. Wah, ada mobil bagus nih, sholawatin. Ada handphone bagus, sholawatin. Ada laptop bagus, sholawatin. Apakah boleh? Nah, itu pertanyaan yang kita jawab nanti.
Oke. Kemudian yang terakhir satu, semoga terakhir ini ya, karena kayaknya terakhir. Jika kita membayarkan utang riba kerabat yang sudah meninggal, bukan ahli waris, Ustaz, apakah bisa menghapuskan hutang atau dosanya di hadapan Allah? Bisa, insya Allah. Bisa, walaupun engkau bukan ahli warisnya, itu akan jadi keutamaan besar bagi engkau. Dan insya Allah kalau dilakukan karena Allah, Allah akan membebaskan kesulitanmu di atas padang mahsyar. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk bapak dan ibu yang melakukan itu. Amin, amin. Oke. Ya, seperti yang terakhir tadi ya pertanyaannya. Terima kasih yang sudah masuk bertanya baik melalui langsung tadi ataupun juga Q&A dan juga di chat. Berarti bulan depan masih ada satu episode lagi, Ustaz ya? Kenapa? Saban ya. Di bulan depan masih ada satu episode ya atau? Iya, masih ada kelihatannya. Berarti masih tentang persiapan Ramadan, Ustaz ya? Kenapa? Insya Allah ya. Masih persiapan tentang Ramadan ya, insya Allah. Oke. Baik, kalau gitu kita tutup untuk malam ini. Bapak Ibu terima kasih yang sudah bergabung. Kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz Umar Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-hadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Mujib sailin, bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami ya Allah. Tidak ada yang mampu mensucikan dan membersihkan hati dan jiwa kami kecuali Engkau. Engkaulah zat yang menguasai dan Engkaulah zat yang mengendalikan hati dan jiwa kami ya Allah. Jadikanlah hati dan jiwa kami bersih ya Allah sebelum datangnya sinar indahnya Ramadan pada kehidupan kami. Panjangkanlah umur kami untuk mendapati Ramadan ya Allah. Hantarkanlah Ramadan untuk kami dan jadikanlah seluruh ketaatan kami kelak di bulan Ramadan, dari sholat, puasa, tilawah, iktikaf yang kami lakukan menjadi amalan ibadah yang Engkau terima ya Allah, dan menjadikan kami dipantaskan untuk dipanggil pintu Ar-Rayyan. Berikanlah kami kekuatan hati untuk memaafkan siapapun yang pernah mendolimi kami ya Allah. Jadikanlah kami mampu untuk meniru sifat Engkau yang sempurna, yang maha pengampun ya Allah. Dan ketika kami memaafkan mereka, maka Engkau akan mudah memaafkan kesalahan kami ya Allah, sebagaimana kami senang dimaafkan dan diampuni oleh Engkau ya Allah. Jadikanlah kami, hati kami tidak pernah merasa cukup dengan ibadah dan ketaatan. Jadikanlah jiwa kami merasa kurang dan merasa minus dengan ibadah yang telah kami lakukan, supaya kami menghargai setiap kesempatan kami melakukan ketaatan dan ibadah. Berikanlah keberkahan kepada kami, urusan keberkahan pada setiap urusan kami ya Allah. Dan berikanlah kami kebaikan dengan rahmat-Mu dan jangan tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.